Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kecerdasan buatan. Saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Rizal Azwandi dengan NPM 2006035. Sebelah saya ada Taufik Rahman dengan NPM 2006093. Saya Iswanul Mutakin dengan NPM 2006081. Saya Mafid Mujahidin NPM 2006089. Saya Rizky Ardiansyah, NPM 2006031. Di sini kami semua akan membahas mengenai proposal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan pada Hardware Komputer dengan metode Certainty Factor dan Forward Checking. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang proposal kami. Dalam era teknologi digital saat ini, komputer telah menjadi suatu perangkat yang memberikan banyak keunggulan pada sektor industri seperti pendidikan, sosial, bisnis, pemerintahan, dan kesehatan. Salah satu keunggulan tersebut adalah kemampuan komputer dalam mengelola data dengan tingkat kecepatan dan akurasi yang tinggi, sehingga memberikan informasi yang akurat. Komputer sendiri adalah sebuah mesin elektronik yang dapat menerima masukan digital, mengolah data, menyimpan informasi, dan menjalankan program yang telah disimpan dalam memori. Informasi yang dihasilkan merupakan hasil dari proses tersebut. Menurut Cahyadi et al. 2022, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menggunakan komputer untuk membantu mengolah data dan melakukan perhitungan aritmatika. Komputer sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware. Kedua bagian ini sangat penting dalam komputer. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan seperti hardware atau software, maka kinerja komputer bisa terganggu dan tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, menjaga kondisi kedua bagian tersebut dalam keadaan baik sangat penting agar pengguna dapat menggunakan komputer dengan nyaman dan lancar. Menurut Mediawati 2019, teknologi internet telah mengalami perkembangan yang pesat, termasuk aplikasi web yang sangat membantu dalam mempermudah pengiriman, penyampaian, dan penerimaan informasi. Banyak perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, lembaga, atau organisasi lainnya yang memanfaatkan aplikasi web dalam kegiatan penjualan, promosi, belajar, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan pengiriman, penyebaran, dan penerimaan informasi sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna. Menurut Soleca, namun kerusakan pada komputer merupakan masalah yang umum terjadi, yaitu kerusakan pada hardware. Kurangnya pengetahuan tentang permasalahan pada komputer seringkali membuat orang harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk memeriksa atau mengatasi kerusakan pada perangkat komputer. Oleh karena itu, pengguna harus memperhatikan cara penggunaan dan perawatan komputer agar kerusakan pada hardware seperti memori, hard disk, prosesor, pen, CD-ROM, dan keyboard dapat diminimalkan. Cahyadi tahun 2022, dalam penggunaan komputer, penting untuk menjaga kondisi hardware dalam keadaan baik agar komputer dapat digunakan dengan optimal dan menghindari kerusakan yang berpotensi menghabiskan biaya besar untuk memperbaikinya. Menurut Meidawati 2019, pembuatan sistem pakar ini sebagai solusi atas masalah umum yang sering terjadi pada komputer, yaitu kerusakan pada hardware. Dalam menjaga kondisi hardware akan tetap baik dan menghindari kerusakan berpotensi menghabiskan biaya besar, maka dibuatlah sistem pakar diagnosis kerusakan pada hardware komputer menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilaksanakan penelitian dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan pada Hardware Komputer menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Kebaruan dalam penelitian ini adalah membandingkan metode forward chaining dikombinasikan dengan certainty factor untuk memperoleh hasil akurat dalam menganalisis kerusakan pada komputer. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan tentang masalah penelitian dan juga tujuan penelitian. Saya dengan NPM 2006081 untuk masalah penelitian. Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang mendapatkan persamaan dan kesenjangan dari setiap rujukan sebagaimana yang terdapat pada tabel, yang mana tabel kesenjangan penelitian ini ada 7 jurnal berdasarkan hasil studi literatur. Maka pada penelitian ini bertujuan untuk memperbarui basis pengetahuan dengan menggabungkan basis pengetahuan dari penelitian satu adalah jurnal ilmiah Al-Jalega pada tahun 2023 yang berjudul Analisa Penerapan Metode Forward Chaining untuk Mendeteksi Kerusakan Komputer pada PT Jack Pro SBU Pasar Muara Karang, dan juga jurnal Kalista dan Safrullah pada tahun 2023 yang berjudul Sistem Parker Diagnosa Kerusakan Komputer dengan Algoritma Certainty Vector pada Lab ICT Budi Luhur, menghasilkan pembaruan basis pengetahuan kerusakan pada hardware komputer. Untuk tujuan penelitian, berdasarkan masalah penelitian, yang pertama untuk mengembangkan sistem Parker diagnosis kerusakan pada komputer yang dapat membantu teknisi dalam melakukan diagnosis dengan lebih cepat dan akurat. Untuk yang kedua, menguji efektivitas metode forward chaining dalam mendeteksi kerusakan pada komputer di lingkungan kerja dan membandingkannya dengan penggunaan diagnosis manual. Untuk yang ketiga, meningkatkan kinerja dan efisiensi di lingkungan kerja dengan penerapan sistem Parker untuk diagnosa kerusakan pada komputer. Untuk yang keempat, meningkatkan akurasi dalam sistem Parker untuk diagnos kerusakan pada komputer dengan menggunakan metode Certainty Vector. Sini saya akan meneruskan pembahasan dari teman saya. Urgensitas penelitian. Penelitian tentang sistem Parker diagnosis kerusakan pada komputer menggunakan metode forward chaining dan certainty vector memiliki urgensi yang tinggi dalam industri teknologi informasi. Kerusakan pada perangkat komputer dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan biaya yang besar. Dalam dunia bisnis, industri, kecepatan dan kualitas layanan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan sistem Parker diagnosis kerusakan yang efisien dan akurat dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Diagnostik yang dilakukan secara manual memerlukan banyak waktu dan upaya. Dalam industri teknologi informasi yang serba cepat, waktu yang dihabiskan untuk diagnosis dan perbaikan dapat mengganggu produktivitas kerja dan kecepatan pelayanan. Dengan adanya sistem Parker diagnosis kerusakan yang efisien dan akurat, teknik dapat menghemat waktu dan upaya dalam menyelesaikan masalah. Sistem Parker ini dapat memberikan hasil diagnosis yang cepat dan akurat, sehingga teknisi dapat langsung memulai perbaikan dan menghindari waktu yang terbuang untuk mendiagnosis ulang. Lalu, penggunaan metode forward chaining dan certainty vector dalam sistem Parker diagnosis kerusakan pada komputer merupakan inovasi teknologi informasi yang dapat membantu teknisi dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Metode forward chaining memungkinkan sistem Parker untuk mendiagnosis masalah dengan cepat dan efisien. Sedangkan certainty vector dapat meningkatkan akurasi diagnosis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendiagnosis kerusakan pada perangkat komputer, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.
Lalu untuk pembahasan selanjutnya di bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Penelitian, metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan Expert System Development Life Cycle yang merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah yang seperti biasa dilakukan oleh para ahli. Tahap-tahap yang harus dilakukan pada metode ISDLC adalah bisa kita lihat dalam gambar 1. Yang pertama penilaian, yang kedua akuisisi pengetahuan, yang ketiga desain, keempat pengujian, tahap kelima dokumentasi, dan tahap keenam maintenance. Untuk sistem pakar ialah merupakan program komputer atau sistem informasi yang menggabungkan berbagai pengetahuan, seringkali spesifik dari suatu atau lebih manusia ahli yang berkaitan dengan suatu bidang. Dalam hal ini, spesialis yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya seperti dokter, psikolog, mekanik, teknis, dan lain-lain. Pengetahuan dari pakar atau pakar sistem digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan atau untuk konsultasi. Bentuk umum pakar sistem ini ialah program yang dibuat dari sekumpulan aturan yang menganalisis berbagai informasi, biasanya disediakan oleh pengguna sistem untuk menentukan kelas masalah tertentu dan melakukan analisis matematis terhadap masalah tersebut. Untuk akuisisi pengetahuan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar yang mampu melakukan diagnosis kerusakan pada hardware komputer. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan akuisisi pengetahuan dari jurnal ilmiah. Yang pertama dari jurnal Arzalega et al. Tahun 2023 yang telah dipublikasikan mengenai diagnosis kerusakan pada hardware dengan judul Analisa penerapan metode forward chaining untuk mendeteksi kerusakan pada PT Jakpro SPU Pasar Muara Karang. Dan juga jurnal dari Kalista dan Saripullah tahun 2023 yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer dengan Algoritma Certain Faktor pada Lab ICT Budi Luhur. Dari jurnal tersebut akan dikumpulkan data untuk membangun representasi pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan yang sering terjadi pada hardware, gejala-gejala kerusakan, dan solusi perbaikan yang tepat. Setelah representasi pengetahuan dibangun, akan dikembangkan mekanisme inferensi pengetahuan agar sistem pakar dapat memproses data dan melakukan diagnosis kerusakan pada hardware. Proposal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengembangan sistem pakar untuk diagnosis kerusakan pada hardware dan membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah pada komputer mereka. Oke, untuk selanjutnya yaitu representasi pengetahuan, di mana representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk merepresentasikan basis pengetahuan. Nah, selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan pada penelitian ini terdiri dari sejumlah aturan dan fakta yang telah dikumpulkan dari berbagai jurnal, organisasi dan secara sistematis. Aturan ini berisi informasi dan pengetahuan dari para ahli komputer tentang gejala-gejala kerusakan pada hardware komputer. Di sini ada tabel kerusakan di mana kita memiliki 9 kerusakan. Yang pertama ada kerusakan pertama dengan kode K1 yaitu monitor rusak. Di sini ada detail kerusakannya dan solusi atau saran kerusakannya. Di sini ada monitor rusak, kedua ada memori rusak, ketiga ada hard disk rusak, yang keempat ada VGA rusak, yang kelima ada power supply rusak, yang keenam ada prosesor rusak, motherboard rusak, keyboard dan mouse. Itu adalah kerusakan yang ada yang telah kami kumpulkan menjadi beberapa kerusakan dengan kode K1 sampai K9. Sedangkan tabel 2 ini adalah gejala-gejala pada kerusakan komputer. Di sini kita memiliki kode gejala, nama gejala dan bobot dari pakar ahli komputer. Di sini kami memiliki 33
gejala dengan keterangan dan bobot pakarnya. Setelah ada kerusakan dan gejalanya, selanjutnya akan dibuat bagian mesin inferensi pada aplikasi sistem pakar ini, yang dimana kita menerapkan metode forward chaining dan certainty factor. Di sini ada tabel keputusan, pohon keputusan dari metode forward chaining, di mana metode forward chaining ini diambil atau dilihat berdasarkan gejala yang didapatkan oleh user. Setelah dirasa gejala itu sama dengan apa yang sesuai dengan kerusakan tadi di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata yang memiliki gejala misalkan G1, G2, G24 itu adalah kerusakan kode 1 dan seterusnya. Dan setelah menemukan kerusakan dari gejala-gejala yang sudah diketahui, maka ditemukanlah solusi untuk kerusakan tersebut. Seperti ini pohon keputusan dari forward chaining. Nah, setelah tadi pohon keputusan atau decision tree, kita menggambarkan aturan produksi pada tabel 3 ini, yaitu aturan-aturan if then. Di sini sama seperti di atas, jika gejala 1, 2, 3, maka kerusakannya K1. Jika G10, G23, G32, G33, maka then K2, yaitu kerusakan pada nomor 2. Tadi di atas nomor 2 misalkan memori rusak, maka K1 itu K2 itu gejalanya 10, gejala 23, G32, G3 dan seterusnya. Selanjutnya, karena inferensi pada aplikasi sistem pakar ini tidak hanya menggunakan forward chaining, maka dilakukan penggabungan metode tersebut dengan metode certainty factor, di mana kita di sini memiliki nilai keyakinan pakar, di mana ya jawaban pakar yang pertama dari bobot terendah sampai tertinggi, yaitu jarang muncul dengan bobot 0,2, hampir muncul dengan bobot 0,4, kemungkinan muncul dengan bobot 0,6, kemungkinan besar muncul dengan bobot 0,8, dan pasti muncul dengan bobot 1. Pada tabel di atas merupakan nilai certainty factor dari pakar yang akan dilakukan operasi perkalian dengan nilai certainty factor dari user. Untuk mendapatkan, kita menggunakan certainty factor yang rumusnya CF HE, CF old atau lama tambah CF new. Seperti ini rumusnya. Nah, ini ada nilai keyakinan dari user hampir sama seperti nilai keyakinan dari pakar, yaitu ada tidak tahu, maaf ralat ini typo, harusnya ini jawaban user bukan jawaban pakar. Di sini ada tidak tahu dengan bobot 0,2, ada mungkin ya dengan bobot 0,4, dan kemungkinan besar ya dengan bobot 0,6, hampir pasti iya dengan bobot 0,8, dan pasti iya dengan bobot 1. Di sini ada mekanisme inferensi pengetahuan. Di sini ada contoh kasus berdasarkan pilihan jawaban pengguna mendeteksi kerusakan VGA dengan 7 gejala sebagai berikut. Dengan H merupakan nilai bobot pakar dengan sedangkan E nilai bobot user, dan CF merupakan hasil perkalian antara H dan E. Di sini kita telah mendapatkan HE dan penjumlahan dari H kali E sama dengan CF. Di sini adalah gejala-gejala untuk VGA. Bisa Anda lihat sendiri. Gejalanya CPU hidup tapi tidak ada gambar tertampil monitor. Ini bobot pakarnya H, bobot usernya bisa Anda lihat sendiri. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu CF combine. CF combine
CFHE12 nomor 1 dan nomor 2. CFHE1 CFHE1 ini H 0,7, E-nya 0,8, lalu ditambah CFHE2 nomor 2 ini. Setelah mendapatkan nilainya, maka kita dikalikan dengan 1 kurangi CF, hasil perkalian dari H dan E, lalu kali 1. Lalu kita mendapatkan nilai 0,56 dari atas ini, CFHE dan CFHE2 ini 0,7. Jadi 0,56 ditambah 0,7 dikali 0,7 CF dikurangi 0,8 E1 H1 ini, lalu mendapatkan nilai hasil 0,49 old 1. Nah, setelah mendapatkan nilai dari penggabungan CF1 dan 2, maka mendapatkan CF old 1, di mana itu adalah penggabungan antara 1 dan 2, perkalian 1 dan 2. Selanjutnya kita menggabungkan hasil gabungan tadi di atas ini dengan gejala selanjutnya, yaitu yang pada nomor 3. Di sini CFHE old 1 ini 0,4 ditambah 0,8 CFHE3 nomor 3 0,28 dikali 1 CFHE old 0,1, yaitu yang tadi sudah kita jumlahkan 0,49, lalu mendapatkan hasil 0,6328, yang dimana ini adalah hasil penggabungan antara 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita menggabungkan CF all 2 atau yang ini dengan gejala selanjutnya, yaitu nomor 4. Kita masukkan CFHE all 2 yaitu 0,6328 ditambah 0,72 CF dari nomor 4 dikali 1 sesuai rumusnya CFHE all 2 yang ini 0,6328, yang hasilnya yaitu 0,897184, dimana ini adalah all 3 itu gabungan antara 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita gabungkan lagi CF all 3 dengan nomor 5. Kita masukkan kembali sesuai seperti yang kita tadi lakukan, kita masukkan, lalu kita mendapatkan hasil 0,946535, yaitu adalah all 4. Selanjutnya terus sampai kita mendapatkan hasil akhir, di mana hasil akhirnya adalah 0,985542. Nah, setelah melakukan perhitungan tingkat kepercayaan pakar dan tingkat kepercayaan pengguna menggunakan certain faktor, didapatkan nilai presentasi yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kerusakan berdasarkan kasus tersebut, di mana presentasinya yaitu CF combine hasil akhir yang tadi dikali 100, yang dimana hasilnya adalah 98,55%. Nah, setelah mendapatkan hasil persentase tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem pakar dalam mendiagnosa kerusakan VGA di atas, ditemukan bahwa cara yang sama dapat digunakan dalam melakukan diagnosis kerusakan jenis lainnya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa metode certain factor dan forward chaining yaitu saling memvalidasi satu sama lain, di mana metode forward chaining itu membenarkan apa yang telah dilakukan oleh metode certain factor, di mana kita mendapatkan hasil 0,55%, di mana itu hampir mendekati akurasi sempurna
dimana ya seperti yang saya tadi bilang bahwa metode forward chaining itu membenarkan apa yang metode certainty factor dapat lakukan. Seperti itu. Ya mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.